Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast Cuak Cuak Cuak. Hari ini kita mau ngomongin apa sih, Anu? Nah, di sini tuh kita mau bincang bareng nih sama Bu Fatmawati MSN. Nah, iya sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Oh iya. Nama aku Anandri Susama Nahara. Aku Anung Arianti. Dan di sini kami akan mengundang Ibu Fatma. Ibu Fatma itu siapa sih, Anu? Setahu aku nih ya, Bu Fatma itu sekretaris Departemen Seni dan Antropologi Budaya Universitas Brawijaya. Kita mau ngapain nih sama Ibu Fatma? Kita mau ini sih tanya-tanya tentang gimana sih perjalanannya Bu Fatma dari awal sampai sekarang ini bisa menjabat di Universitas Brawijaya sekarang. Gitu. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita sambut aja nih. Kita ajak gabung Bu Fatmanya sama kita bareng-bareng. Oke. Pada Bu Fatma di MSN dipersilahkan. Selamat pagi Bu Fatma. Pagi. Ya, gimana sih kabarnya nih sekarang Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Nah, di sini kita mau ini Bu tanya-tanya tentang Bu Fatma. Gimana sih perjalanan awal dari perintisan sampai bisa menjabat di Fakultas Ilmu Budaya Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya gitu. Oke. Jabat mungkin di program studi dari departemen mungkin ya. Ya. Ibu masuk UB, kalau kita bicara sedikit belakang, 2011 dosen termasuk dosen angkatan pertama di Seni Rupa Murni di Fakultas Ilmu Budaya 2011. Terus diamanahi menjadi Kapolri pertama waktu itu 2011 sampai 2014 kayaknya. Selesai, terus pergantian, Ibu vakum nggak jabat jadi biasa, jadi dosen biasa sekitar berapa bulan ya? Lupa ya. Setelah itu diamanahi menjadi sekretaris jurusan. Waktu itu masih namanya jurusan Seni dan Antropologi Budaya. Sekarang kita lebih mengenalnya menjadi Departemen Seni dan Antropologi Budaya. Di sekretaris jurusan atau sekretaris departemen, Ibu membantu kadep 2 periode. Jadi ini adalah periode yang kedua. Dan menurut Bu Fatma, apakah personal branding ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjabat sebagai salah satu kepemimpinan pada sebuah institusi pendidikan? Oke, bicara personal branding, sebenarnya nggak harus mimpin ya. Apakah harus seorang pemimpin memiliki personal branding gitu kan? Jawabannya ya pasti, kalau nggak mungkin dia nggak akan dilirik untuk diamanahi memimpin atau menduduki tatanan tertinggi di antara yang lain gitu. Personal branding itu seharusnya siapa aja memiliki personal brandingnya masing-masing, karena melalui personal branding yang dia miliki yang keluar dari dirinya masing-masing, orang akan gampang menilai, oh ya ini tuh ini si B dan ini si C. Jadi tidak hanya bagi orang-orang yang menduduki jabatan yang menurut Ibu personal branding, siapapun harus memiliki personal brandingnya sendiri. Personal branding kan nanti juga akan berkaitan dengan prinsip kan. Bagaimana membangun itu dengan baik dan akhirnya dikenal orang. Oh ya, si A karakternya seperti ini, si B seperti ini. Kan melalui itu kan, melalui personal branding masing-masing kan kita mengeluarkan itu. Ya penting bagi Ibu siapapun. Jadi bukan hanya petinggi aja gitu.
semua orang. Enggak, semuanya kalau bagi ibu. Iya. Baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik pemimpin atau dosen yang biasa yang hanya mungkin bertugas mengajar dan segala macam, penting bagi ibu. Menurut ibu penting. Karena apa yang kita lihat itu emang apa namanya bisa berpengaruh gitu ya Bu ya. Bagaimana karakter, bagaimana cara pembawaan, citra yang kita keluarkan itu kan berpengaruh. Akhirnya orang akan menilai kita siapa itu bagaimana cara kita berkomunikasi, bersikap, bertindak. Kalau pemimpin bagaimana mengambil tindakan, gitu kan? Itu kan penting. Kalau nggak tahu siapa kita, personal brand itu sebenarnya kita nih seperti apa sih, gitu kan? Apa sih yang kita keluarkan dari diri kita sendiri? Itu penting. Baik, kalau misalkan menurut Bu Fatma penting nih ya, personal branding yang dilakukan oleh Bu Fatma sendiri itu bagaimana Bu? Oh, ini susah ya. Apa yang dilakukan? Sebenarnya mengalir aja ya. Nggak ada rumusnya, nggak ada harus begini begitunya, enggak. Kalau bagi ibu sebenarnya jujur aja, jujur pada diri sendiri, jujur dari apa yang dilakukan, tidak dibuat-buat, ya sudah apa adanya gitu. Tetapi apa adanya kita juga menyesuaikan dengan melihat lingkungan. Misalnya ibu kalau bicara tentang karakter Fatma mungkin mahasiswa pasti hafal gitu menurut ibu. Karakternya mesti seperti ini kan, yang tidak terlalu berbelak-belok orangnya, tes gitu aja. Nah mungkin karena ibu perantau Malang, belajar dengan bersosialisasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, dulu di Jogja, sekarang di Malang gitu. Dengan sendirinya muncul karakter itu, oh ya saya harus seperti ini, beradaptasi dengan lingkungan lain karena ini Minang sama Jawa kan berbeda. Itu satu. Kedua, melalui apa yang disukai. Kebetulan ibu kan sering di tekstil gitu kan, jadi dari apa yang ibu lakukan itu menurut ibu juga menjadi sesuatu yang akan diingat orang. Itu aja sih, jujur pada diri sendiri dan lingkungan, aneh-aneh. Bener banget Ibu. Terus kalau tahapan personal branding yang baik itu ya seperti itu gitu Bu. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Jujur pada diri sendiri gitu ya. Ya apa adanya aja ibu. Terus kalau dengan lingkungan ya, jangan hanya peduli pada diri sendiri gitu. Juga lihat kiri kanan, di mana kita berpijak di situ lagi di sini tuh kayaknya falsafah itu betul deh. Baik, kalau gitu karena tahapan-tahapannya tadi sama personal brandingnya Bu Fatma itu tentang kejujuran dan juga peduli sama lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih cara mempertahankan personal branding diri kita atau personal branding dari suatu kelompok yang kita lakukan gitu Bu? Maksudnya bagaimana personal branding itu atau citra itu melekat di orang gitu kan? Cara mempertahankannya gitu Bu. Ya seperti ibu bilang tadi, apa adanya sih ibu? Ibu apa adanya. Kalau A dibilang A, kalau enggak ya udah dibilang enggak, baik dibilang baik, tidak dibilang enggak. Apa ya? Ya ibu selama ini hanya melakukan apa adanya aja sih. Jadi apa yang bisa dilakukan dan itu mampu, dan ibu bertanggung jawab terhadap itu. Kalau ibu diamanahi gitu, itu aja sih selama ini. Nggak ada rumus apa-apa, jadi mengalir gitu aja. Kalau misalkan ada omongan nggak enak gitu, itu menjadi koreksi untuk diri sendiri gitu aja Bu. Ya pastilah. Manusia kan nggak ada sempurna kan? Iya. Pasti nggak ada sempurna. Sebaik-baiknya kata kita belum tentu itu baik bagi orang lain kan. Menerima kritik itu kan sesuatu hal yang susah sebenarnya, ya kan? Tapi sesuatu langkah yang baik, sesuatu yang baik, dan langkah sesuatu yang baik kan kritik. Mungkin di saat ini kita nggak terima gitu kritikan itu, tapi setelah itu berdamailah itu dengan diri, itu diterima dengan baik dan menjadi pembelajar ke depannya. Itu aja sih ibu. Ya ibu apa adanya, jujur aja.
jujur dan bertanggung jawab aja melawan, ikuti aja alurnya. Baik. Saat ini ibu juga kayak seperti bergelut di bidang ekoprint. Nah, apa itu salah satu personal branding ibu sendiri? Jawabannya mungkin kan seperti ibu bilang tadi, kebetulan ibu lulusan seni tekstil di ISI Yogyakarta, mulai masuk sini sampai sekarang memang tekstil ibu bergelut di bidang itu aja. Bukan di itu aja sih, maksudnya dalam proses penciptaan atau kajian lebih kepada ranah tekstil, termasuk ekoprint adalah salah satu teknik yang kami pelajari dan kami geluti. Jadi ada beberapa hari yang lalu juga berbagi ilmu, tapi sudah hampir 3 tahun ibu juga berbagi ilmu dengan ibu-ibu di desa-desa yang lain. Mungkin jawabannya bisa ya, mungkin. Wah, keren sekali ya Bu Fatma ini. Lalu karena Bu Fatma sendiri juga terjun di bidang ekoprint dan tekstil tadi, mengapa sih Ibu tertarik di bidang ekoprint itu? Ekoprint, ekoprint mungkin kesekian sebenarnya. Awalnya itu lebih kepada ini sih, bagaimana sih menghadirkan lingkungan atau kita bermanfaat bagi lingkungan, Terus apa dari lingkungan yang belum termanfaatkan ini terus kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Sebelum ekoprint, ibu dulu tuh bermain-main dengan percas, bermain-main limbah tekstil. Karena limbah tekstil itu kalau kita lihatnya artikelnya itu kan dampaknya besar sekali. Hampir berapa persen limbah tekstil di dunia itu kan menjadi momok yang belum bisa diselesaikan. Dulu waktu kuliah itu awalnya ibu lebih gitu bermain-main dengan limbah tekstil menjadi sebuah karya. Terus kesini sudah bekerja, ternyata di Malang sumber dayanya apa aja ya yang bisa kita ekspor. Kebetulan ibu dekat dengan salah satu dosen antropologi, kami bermain-main ke beberapa desa. Akhirnya kami ketemu satu desa yang memproduksi tumbuhan apel, banyak tumbuhan apel di sana. Terus, oh menarik nih, gitu. Kita coba, kami buat ekstrak dari tumbuhan apel. Nah, dengan ibu berkecimpung bermain-main dengan ekstrak warna alami tadi, salah satunya adalah ekoprint. Ekoprint kayaknya orang juga udah pada tahu ya tentang ekoprint. Udah tahu, terus ya menarik aja sih, bermanfaat untuk lingkungan dan mengambil sesuatu dari lingkungan juga bermanfaat untuk lingkungan tersebut. Selain itu, bidang apa selain ekoprint yang ibu minati gitu? Terus kenapa tertarik gitu? Ya seperti bilang tadi, tekstil. Pokoknya ibu tentang tekstil, seni serat itu banyak. Tekstil itu kan lingkupnya besar ya, banyak. Termasuk juga kecukupan alami bisa, serat, bermain-main dengan benang-benang kain. Itu sih, ibu memang spesialis itu aja selama ini. Memang itu ranah dari awal, tertarik dengan itu ya udah. Oh ya, bagi Bu Fatma sendiri nih, menggeluti atau menekuni di bidang satu saja ataupun di beberapa bidang itu berpengaruh enggak sih sama keberhasilan personal branding itu sendiri? Berpengaruh ya. Memang lebih besarnya itu ya yang ibu perlu. Tapi juga kita harus melebarkan sayap, harus pengen tahu juga dengan sesuatu yang lain, dengan keilmuan yang lain. Kebetulan ibu sering bekerja sama teman-teman antropologi. Antropologi kan dia harus lapangan. Itu juga menarik bagaimana belajar beradaptasi dengan lingkungan. Juga dengan seni-seni yang lain. Apalagi kayak kami menjadi pengajar kan nggak bisa hanya saya hanya ini aja gitu, nggak yang lain nggak bisa. Dengan secara tidak langsung juga berpengaruh bagaimana kita membangun citra itu. Kalau begitu lebih baik kita terjun di satu bidang apa lebih baik kita
di beberapa bidang dan mencoba-coba mengeksplor gitu Bu? Kalau bagi Ibu, tetap harus ada satu bidang yang kita geluti, yang menjadi ciri khasnya kita, tetapi tidak menutup juga untuk belajar bidang-bidang yang lain. Bagaimana bidang-bidang yang lain ini mungkin sekarang menjadi pendukung, menjadi malah sesuatu yang berarti untuk mendukung keilmuan atau bakat yang benar-benar kita miliki tadi. Berpengaruh sih, jadi jangan mengekspor, jangan menutup diri, jangan segan-segan untuk mengekspor diri. Jadi cari tahu, berteman pun juga begitu, jangan hanya di lingkungan itu saja. Ya, lebarkan sayap berteman dari siapapun lah. Menurut Ibu, apakah nilai atau parameter dari sebuah personal branding yang didapat dikatakan berhasil? Saat kita berguna bagi orang lain, saat kita berguna bagi orang lain apapun itu, selama positif ya, bagi Ibu. Jadi kan kita udah tinggal di Jakarta. Sini nih, ini kayaknya orang ini deh yang tepat. Mungkin itu ya ukuran yang berhasil. Saat kita berguna bagi orang lain, nah itu sesuatu ukuran yang kalau bagi Ibu ya. Dan diri kita ya, dan diri kita, orang lain dan diri kita. Selain berguna bagi orang lain gitu Bu, mungkin ada lagi parameternya? Apa ya? Itu sih ya. Itu aja. Yang paling penting itu. Itu sih kata Ibu. Saat kita berguna bagi orang lain itu udah kan. Saya senang bisa berguna. Kita dipercaya, kita diamanahi, kita diminta bantuan sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Kan berarti kan kita berhasil ya. Misalnya untuk ngajar, contohnya bisa di Madiredo ya tempat itu. Kita nunggu Bu Fatma deh untuk ngajarin mereka tentang hipoprin. Terus tahun berikutnya mereka nunggu lagi, kita diajarin batik. Berarti kan kita bermanfaat, kita ditunggu gitu. Bagi Ibu, ya itu suatu parameter yang sudah jelas ya. Gak bisa dirumuskan ya, tapi itu udah jelas saat kita bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Oke, ini sih pertanyaan dari kita nih udah habis sih sebenarnya Bu. Atau apa mungkin ada teman-teman audiens nih yang mau bertanya? Atau tanggapan deh tentang Bu Fatma hari ini bagaimana gitu, keren banget sih pastinya. Coba gimana, ada nggak tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman audiens? Cukup ya. Oke, saya ada pertanyaan. Saya izin bertanya untuk Bu Fatma. Tadi kata Ibu bahwa personal branding kita itu ada baiknya kita menekuni atau menguasai salah satu bidang yang istilahnya bisa kita mastery gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus melebarkan sayap dan mencoba mempelajari bidang-bidang baru. Nah, untuk Ibu Fatma ini sebagai dosen yang fokusnya ke pertekstilan, saat ini kan Bu Fatma juga diamanai untuk mengampu mata kuliah bidang grafis seperti itu. Bagaimana kesan Bu Fatma mempelajari bidang baru gitu Bu, dan harus mengajari juga kepada mahasiswa tentang bidang itu, kayak apa kesulitan Bu Fatma gitu dalam mempelajari bidang baru tersebut? Terima kasih. Langsung dijawab? Oke. Ya, terima kasih ya. Kebetulan di semester ini Ibu ngajar beberapa mata kuliah terutama yang di luar bidangnya gitu. Salah satunya grafis. Jawabannya menarik sih, menarik dan tertantang ya. Apalagi ini adalah bidang tahu bukan nggak tahu, tapi secara praktek mungkin belum pernah gitu. Nah tapi kebetulan seni cetak salin itu
Kalau di tekstil dulu kami juga belajar yang namanya sablon, seni cetak saring itu salah satunya kan tekniknya ada sablon ya. Jadi nggak terlalu baru-baru juga jadinya. Mungkin secara teori bisa mengajarkan, walaupun prakteknya udah lama nih nggak ngerjain, tapi tahu lah teknik-tekniknya. Tinggal ya belajar lagi sih, belajar lagi tentang itu, karena kan harus bertanggungjawabkan. Gitu. Nah, ada beberapa mata kuliah sih. Intinya ya belajar sih. Kalau bagi ibu belajar dan tidak langsung membentengi dirinya, aku bukan bidangmu nih, nggak boleh, nggak. Tapi apa salahnya? Mungkin suatu saat ternyata ilmu baru ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Dan juga berbagi ilmu dengan yang lain. Kan belajar tidak hanya dari dosen ke mahasiswa kan. Mahasiswa itu ternyata dosen juga belajar, mahasiswa juga bisa. Jadi intinya senang-senang aja sih kalau ibu. Tantangannya ada, tapi itu tadi belajar nanya Mas Vicky gitu. Bagaimana jawabannya? Sangat bagus. Terima kasih. Sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Fatma. Oke. Ada yang nanya lagi? Oh. Oke. Mungkin pertanyaan dari kita dan audiens juga sudah selesai, Bu Fatma. Terima kasih untuk hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di podcast cuap-cuap ini. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau ucapan yang salah atau perlakuan yang salah nih dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Dadah. Selamat pagi. Oke. Dan ini ngomong-ngomong kayak di kursinya.